Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, klik lagi bersama saya Adit dalam acara podcast yang ketiga di episode Ngobrol Santai. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh masyarakat yang mungkin sudah banyak yang kenal. Beliau adalah Om Ali Basori. Selamat malam, Om. Selamat malam. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi tugas, Om? Atau gimana? Ya seperti biasa, namanya kita sebagai pemerhati lingkungan. Tentunya setiap malam kita selalu memperhatikan lingkungan, khususnya yang ada di wilayah Kelurahan Duren 3. Oh iya, mau dipotongnya, Om? Ya. Keseharian Om Ali itu apa sih, Om? Selain pemerhati lingkungan, kayaknya seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol tentang itu. Keseharian saya di samping juga saya melakukan aktivitas rutin ya, kewajiban untuk sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah. Tentunya keseharian yang lain tentunya saya sendiri itu selalu memperhatikan lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Duren 3. Karena bagi saya itu memperhatikan lingkungan tentunya sudah menjadi hak dan kewajiban saya selaku warga negara Indonesia dan juga selaku warga di mana tempat saya tinggal di wilayah Kelurahan Duren 3. Ngomong-ngomong, ini seragamnya loreng-loreng terus tulisan Kodim, ini seragam apa ya, Om? Oh iya. Tahu ya? Ini kebetulan saya juga tergabung di Mitra Jaya, Koramil 02 Mampang. Nah, yang selama ini memang saya ikuti, ya, baik di Mitra Jaya maupun di Pokdar. Ya. Selain di Pokdar juga saya berkecimpung di FKDM, ya. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu FKDM, itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Iya. Itu awal mula Om Ali tertarik nih masuk di organisasi FKDM itu gimana tuh, Om? Bisa diceritain nggak? Iya, jadi gini. Dari dulu memang sebelum saya gabung di FKDM itu sendiri, sebelum saya gabung di Pokdar, sebelum saya gabung di Mitra Jaya, dulu saya berkecimpung di dunia penanganan bencana. Penanganan bencana, seperti kita ketahui, wilayah Kelurahan Duren 3 itu ada sebagian wilayah yang memang dilalui oleh Kali Mampang, yang di mana wilayah itu selalu ketika musim hujan itu tergenang banjir. Itu awalnya saya itu terjun waktu banjir yang 2007 dulu itu. 2007 itu banjir besar. Singkat cerita, waktu banjir 2007 itu kan memang untuk terkait penanganan bencana baik itu banjir maupun kebakaran dulu, setahu saya itu penanganannya itu tidak seintensif yang sekarang. Kalau sekarang ini kan banjir itu ketika ada terjadi bencana longsor, bencana banjir, bencana kebakaran, itu kan penanganannya sudah cukup luar biasa lah. Baik itu instansi dari pemerintah maupun instansi dari swasta, terus instansi dari organisasi untuk penanganan hal bencana itu kan sekarang ini kan cukup luar biasa, bagus lah gitu. Tapi cashback di tahun 2007 itu dulu setahu saya itu penanganan terkait masalah bencana itu belum sebagus sekarang ya kondisinya gitu. Jadi boleh dikatakan belum semaksimal sekarang gitu. Ingat saya dulu waktu banjir 2007 itu belum ada posko untuk pengungsi, posko untuk dapur umum itu belum ada. Jadi masih murni memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Ya. Bahkan dulu saya ingat sekali ya, itu saya pernah
banjir 2007 itu karena saya lihat warga itu belum pada makan gitu. Inisiatif saya dulu itu pernah ya, tanda kutip nih boleh dikatakan saya nekat ambil 1 karung singkong ya. Kemudian saya tarik, saya panggul sendiri, kemudian saya rebus ya untuk makan orang-orang itu yang pada ngungsi gitu. Ya termasuk saya sendiri juga rumahnya itu tergenang banjir juga begitu. Jadi di wilayah Kelurahan Duren 3 saya tinggal domisili di RT 2 RW 5 itu di dataran paling tinggi. Kalau di dataran yang paling tinggi aja di tempat saya situ udah tergenang, otomatis yang dataran rendah itu hampir 3 meter. Itu genteng-genteng sampai ke genteng-genteng warga waktu itu. Bahkan sampai 3 hari waktu itu air belum surut. Belum surut. Gitu. Itu kalau kondisi kayak gitu berdasarkan emang curah hujan atau banjir kiriman sih? Kebetulan waktu tahun 2007 itu memang curah hujan itu cukup ya. Cukup lumayan deras dan durasinya juga sampai berhari-hari ya. Bahkan waktu itu sampai boleh dibilang itu wilayah Jabodetabek itu lumpuh. Waktu 2007 itu banjir itu lumpuh. Karena hampir semua wilayah Jabodetabek baik ruas tol maupun pemukiman itu jalan-jalan itu semua terendam waktu itu. Berarti selain di FKDM dan pemerhati lingkungan, di kebencanaan, kesibukan Om Ali ini apa aja sih? Kesibukan saya juga ada. Saya sekarang ini tergabung di Tagana. Tagana. Kemudian saya tergabung di PMI juga. PMI sebagai Sibat ya. Sibat PMI, kemudian di Tagana Muda, Kecamatan Pancoran. Ya alhamdulillah dulu nih ceritanya saya masuk FKDM juga saya masih apa ya boleh dikatakan kayak orang bingung ceritanya dulu nih. Kembali lagi saya sosok seorang tokoh ada di Duren 3 itu waktu itu Bapak Mas Kurhar ketua RW 05 saya lagi duduk itu sambil saya aktivitas saya yang utama itu saya sambil jualan. Lagi jualan, duduk, kemudian Pak RW 05 waktu itu Pak Mas Surhar itu datang, nawarin, Sor, kamu mau nggak jadi FKDM? Begitu. Saya tanya, FKDM itu apa Pak? Saya bilang begitu kan, FKDM itu apa Pak? Gitu, Pak Haji, gitu, Pak RW, FKDM itu apa? Gitu. Udah kamu yang penting masuk aja dulu, nanti akan tahu dengan sendirinya seperti itu. Kemudian saya waktu itu mendaftar sebagai FKDM. Alhamdulillah setelah seleksi segala macam saya lulus. Dan jadi waktu itu saya belum jadi ketua FKDM Kelurahan Duren 3. Sekarang jadi ketua? Iya. Itu dulu ketuanya Pak Rimin Nasution waktu itu. Saya masih anggota waktu itu. Cuman karena itu tadi saya belum tahu apa tupoksi FKDM, kita kerja nih masih meraba-raba nih di lingkungan. Kita nih jadi FKDM, sebenarnya tupoksi kerjaannya apa sih kan begitu? Karena memang kita belum diberikan apa ya BIMTEK semacam pemahaman bagaimana kerja di FKDM itu sendiri gitu. Kemudian juga honornya waktu itu ya masih tanda kutip tuh 225.000. Iya. Tapi maaf Om, dipotong. Om Ali ini tergabung di FKDM di tahun berapa ya kalau boleh tahu? Waktu itu saya perekrutan di FKDM itu berarti di periode kedua. Di 2015 saya gabung di FKDM. Karena memang sebelumnya juga kan ada FKDM periode yang pertama. Itu bangsa. Karena kalau dulu itu FKDM masih boleh dijabat oleh RT, RW. Jadi FKDM yang sebelumnya itu memang mereka nih para ketua RT dan RW yang jadi FKDM. Seiring berjalannya waktu ada peraturan tidak boleh rangkap jabatan. Kemudian FKDM itu ada perekrutan baru. Ya kita orang yang belum merangkap jabatan.
Tapi balik lagi, honor pertama berarti di FKDM 225. Iya. Kalau saya 225 itu termasuknya sudah ada perbaikan itu, Oh. karena FKDM yang dulu itu hanya sebatas uang pulsa. Uang pulsa. Iya, kalau FKDM pertama itu periode yang pertama itu cuman sebatas uang pulsa. Waktu itu saya dengar itu sekitar berapa ya? 70.000 kalau nggak salah. Honornya hanya sebatas untuk uang pulsa gitu. Kemudian setelah periode berikutnya itu 2015 ada perbaikan 225. Nah, begitu ceritanya. Kalau untuk di tugas dan peran serta FKDM itu kayak gimana sih? Oh iya, jadi gini ya. Kembali lagi itu tadi honor ya. Kalau kita berbicara masalah honor, tentunya tidak sesuai dengan kinerja kita di wilayah ya. Setahun diri kalau misalkan kita monitor wilayah malam atau siang untuk kegiatan, tentunya butuh bensin. Iya. Butuh untuk yang doyan ngerokok pasti Rokok, doyan rokok, rokok, ya kan, kopi. butuh makan apa segala macam, kopi. Tentunya dari honor 225 kalau kita bandingkan, kalau kita hitung-hitungan itu pasti jauh dari panggang daripada api dari panggang nih gitu. Cuman kembali lagi kita niatkan ikhlas demi wilayah ya. Kita hanya itu saja yang kita inginkan, bahwa kalau saya prinsipnya begini, di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung. Ketika saya memang orang daerah ya. Saya bukan warga asli Jakarta ya kan. Saya orang daerah dari Jawa Tengah, saya dari Pemalang. Cuman saya berprinsip seperti itu tadi, di mana bumi dijak di situ langit dijunjung. Konotasinya begini, saya bisa saja saya istilahnya nih, wah masa bodoh amat dengan wilayah mau seperti apa kek, ya kan, mau banyak masalah, mau banyak apa. Toh saya di sini hanya merantau. Betul. Yang penting saya nggak macem-macem. Saya di sini hanya sekedar mencari nafkah. Bisa aja saya berprinsip seperti itu. Tapi kembali lagi jiwa saya nggak seperti itu. Jiwa saya nggak bisa seperti itu. Saya walaupun orang daerah, saya tinggal di sini, saya mencari nafkah di sini. Tentunya saya kepengin berbuat yang terbaik buat wilayah di mana saya mencari nafkah. Seperti itu. Berarti kalau untuk job desk di lapangan FKDM itu seperti apa nih? Iya. Kalau FKDM sendiri di wilayah, tentunya kita sesuai daripada kepanjangan dari FKDM ya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Tentunya kita di sini harus bisa mendeteksi dini segala permasalahan yang ada di wilayah, khususnya di wilayah Kelurahan Duren 3. Dalam hal ini misalkan seperti ketika kita sudah paham, waktu itu kita masih meraba-raba, tapi lambat laun kita sudah mengikuti BIMTEK ya, bimbingan teknis yang diadakan oleh Kesbangpol. Waktu itu kebetulan kepala Kesbangpolnya waktu itu Pak Matsani, itu kita banyak sekali mengikuti BIMTEK baik yang diadakan di wilayah maupun di luar kota. Dari situ kita mulai paham bagaimana itu FKDM, bagaimana nanti alur pelaporannya seperti apa. Jadi FKDM itu sendiri Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Salah satu contoh yang gampang seperti ini. Misalkan ada pohon rawan tumbang. Ya, kita laporkan nih, kita laporkan ke pihak kelurahan. Kita foto, kemudian kita laporkan ke Pak Lurah. Tentunya di situ kita ada narasinya. Pohon tumbang, pohon rawan tumbang, lokasinya di sini, di jalan ini, di RT ini. Itu untuk mencegah sebelum pohon itu tumbang, otomatis kita sudah laporkan terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja, tentunya juga kita potensi-potensi permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Duren 3, termasuk kita penanganan KDRT, ya. Kemudian kita juga di situ memonitor wilayah terkait stunting, ya kan, gizi. Terus kemudian kita juga memonitor terkait masalah kegiatan keagamaan. Kita monitor kegiatan yang dibawahi oleh Kasih Ekbang, dalam hal ini misalkan terkait masalah lingkungan, baik itu kebencanaan maupun permasalahan-permasalahan
seperti jalan berlobang, kemudian termasuk penutup saluran air yang rusak. Banyak sekali potensi-potensi, tentunya namanya di wilayah itu banyak sekali permasalahan yang ada di wilayah. Nah, itulah tugas FKDM untuk memberikan informasi secara update kepada kelurahan. Dan FKDM itu sendiri direkrut itu melalui independen. Iya, melalui perekrutan secara mandiri, perorangan, ya kan. Kita seleksi perorangan sendiri. Beda dengan LMK, ya. Kalau LMK itu kan dipilih berdasarkan daripada melibatkan RT, ya. Kemudian di lingkungan RW tersebut, gitu. Tapi kalau FKDM kita itu mendaftar sendiri melalui kelurahan, melalui seleksi yang ketat, melalui tes wawancara, tes narkoba dan segala macam. Jadi kita ini orang-orang yang direkrut oleh FKDM, satu kelurahan itu kan 7. Satu kelurahan 7. Kalau dulu itu waktu lagi periode 2015 itu masih ada jabatannya, strukturnya itu masih ada ketua, wakil ketua, kemudian sekretaris. Emang satu wilayah itu 7 atau ada yang lebih, Om? Kalau FKDM? Kalau FKDM itu seluas apapun wilayahnya tetap 7. Satu kelurahan, begitu. Beda kalau LMK kan mengikuti jumlah RW-nya. Kalau kita FKDM seluas apapun wilayah kelurahan itu tetap ada 7 anggota, gitu. Di FKDM kan banyak nih Om kesibukannya Om. Terus Om Ali juga sibuk di kebencanaan, pemerhati lingkungan. Itu gimana sih bagi waktunya Om? Bagi waktunya, ya. Kalau saya sendiri begini ya. Prinsip saya kembali lagi, kalau kita ikhlas dalam suatu pekerjaan, insya Allah semuanya akan dipermudah. Baik itu untuk membagi waktunya. Kalau saya sendiri begini. Dulu waktu zamannya Pak Wali Kotanya Pak Marullah Matali, itu beliau itu berpesan seperti ini. Jadikan HP itu sebagai istri kedua. Nah, gimana tuh maksud itu? Kita memaknainya seperti ini. Karena apa? Karena segala macam informasi itu, baik itu informasi dari masyarakat maupun informasi dari atas untuk masyarakat. Informasi dari masyarakat untuk ke pemerintahan, dari pemerintahan untuk ke warga, itu kan semuanya zaman sekarang kan melalui teknologi HP. Betul. Ya kan? Nah, disitulah Pak Marullah berpesan agar kita menjadikan HP itu bini kedua. Berarti kita ini selalu harus memonitor itu HP. Karena apa? Sekarang zaman teknologi. Kadang ada warga laporan, Pak, tolong dimonitor di sini mau terjadi ada maling nih ketangkep gitu. Tapi kalau kita misalkan jarang sekali melihat HP, tentunya kita akan ketinggalan informasi, ya kan? Misalkan dari atas, dari pemerintahan turun ke bawah informasi, misalkan terkait besok mau ada pembagian sembako, misalkan seperti itu, ya kan? Tentunya kita FKDM di situ harus cepat. Oh, besok ada pembagian sembako di Kelurahan Duren 3, nih, misalkan begitu. Kenapa FKDM harus monitor di situ? Nah, ini ya. Nah, kenapa FKDM kok harus monitor di situ? Karena begini, setiap kegiatan tentunya berpotensi ada permasalahan. Oh iya, selalu gitu. Pasti ada itu. Iya, misalkan lah, salah satu contoh misalkan pembagian sembako. Bisa di situ ada penumpukan massa. Betul. Bisa di situ ada penyerobotan antrian. Nah, di situ kan berarti menimbulkan permasalahan. Nah, dari permasalahan itulah kemudian kita menganalisa, kita laporkan ke lurah. Pak Lurah, tadi pas lagi pembagian sembako di sini terjadi antrian, bahkan serobotan, warga tidak sabar ini dan itu. Kita kasih masukan ke kelurahan dari hasil analisa kita monitor itu. Pak Lurah, kalau bisa untuk pembagian sembako untuk berikutnya kita atur sedemikian rupa nih begini biar tidak ada permasalahan. Inilah tugas FKDM seperti itu gitu. Baik kegiatan-kegiatan kelurahan lainnya.
Oh. Jadi begitu. Terkait pembagian waktu, kalau saya sendiri kan memang aktivitas saya yang seharian saya kan jualan. Jualan apa tuh? Jualan lontong sayur. Di mana tuh lokasinya Di tuh? Kemang Utara 9. Silahkan kalau Oh, yang mau mampir tuh, ya. yang mau mampir di Kemang Utara. Kalau yang mampir silahkan. Enak nih kayaknya gitu, nih. gitu. Silahkan Sambil datang, ngobrol-ngobrol kaum sambil Bali. kita diskusi di situ nggak apa-apa Oh. gitu ya. Kebetulan saya jualan di situ di tempatnya strategis. Kebetulan saya jualannya juga malam dan pagi. Malam dan pagi. Jadi otomatis kalau malam saya buka itu dari jam setelah selesai maghrib, tutup biasa jam 2, Iya. kadang jam 3, Oh, jam 3. jam 3 pagi saya baru tutup. Nah, di situ otomatis orang taunya, wah itu Bang Ali nggak pernah tidur. Iya, Kapan benar. tidurnya kan betul. begitu ya itu. Padahal saya mengikuti apa tadi yang dikatakan oleh Pak Marulo. Setiap HP itu nah saya sambil dagang kalau nggak ada yang beli, saya selalu pantengin HP. Ada permasalahan apa saya tahu, saya share kemudian saya lempar. Itulah yang kemudian orang nggak tahu bahwa saya. Kemudian pagi saya pulang jam 3 nih. Saya sebisa mungkin istirahat 1 jam atau 2 jam. Iya. Kemudian pagi saya buka lagi sampai jam 10, ya kan? Otomatis orang yang tahu ini tadi saya terakhir semalam lihat Bang Ali jam 3, iya. ya kan gitu. Kemudian paginya ada lagi banyak orang yang seperti itu ke saya tuh. Bang, kapan sih tidurnya? Kan gitu, ya kan? Banyak sekali. Iya, kan 24 Bahkan jam. dari teman-teman FKDM, dari para ketua RT maupun dari teman-teman Pokdar itu Pak RW juga, LMK juga nanya, Bang, jaga kesehatan. Iya. Kapan sih tidurnya nih? Ada terus di mana-mana begitu kan gitu. Cuman kembali lagi, kalau saya di FKDM, saya selalu ngomong sama teman-teman. Kita sebenarnya kalau kita bisa memetakan sebuah wilayah, sebenarnya kita bisa enak. Kita dilihat orang bisa ada di mana-mana, Iya. ya. Padahal kita cuman ada di satu tempat. Kuncinya apa? Kuncinya begini. Orang kan taunya, oh kok berita di Kelurahan Rawajati dia tahu. Nah, ya. Kok berita di Kalibata dia tahu, ada permasalahan di kelurahan lain kok dia tahu. Lebih-lebih di Kelurahan Duren 3 sendiri ya gitu. Karena apa? Saya pertama di organisasi, saya tidak hanya ikut satu. Iya. Ya kan? Banyak organisasi lain. Banyak organisasi yang saya ikuti. Apalagi sekarang di relawan Damkar juga. Oh, ikut relawan Iya. Damkar juga. Jadi banyak lagi. Di relawan Damkar. Jadi saya tergabung di Redkar Damkar Pancoran. Kemudian juga di Redkar Selatan juga ada. Jadi ketika informasi dari mana-mana saya tahu. Begitu. Kemudian karena saya prinsipnya begini. Saya ada di grup WA Pokdar sepancoran. Di situ kan banyak informasi. Kemudian kayalah akan informasi. Kemudian informasi di sana kemudian saya dapat, kemudian saya lempar lagi ke grup FKDM begini semuanya. Kita berbagi informasi. Makanya di sisi lain juga saya kadang menggunakan ilmu seperti ini. Saya kembali lagi memang saya bisa seperti sekarang ini pas tentunya berkat bimbingan dari Kelurahan Duren 3 dan jajarannya. Pokoknya 3 pilar yang ada, baik Pak Lurah dan jajaran, Bimas dan Babinsa, itu tentunya banyak sekali mengajarkan ke saya. Di sini juga saya banyak punya yang saya anggap itu sebagai orang tua saya, guru saya, yang saya pandang dia sesepuh, mentor saya. Itu ada teman-teman dari Mitra, juga di Rawajati saya juga punya orang yang saya tuakan yang memang mengajarkan bagaimana tentang menangani sebuah permasalahan, bagaimana mendapatkan informasi. Di Rawajati saya punya orang tua namanya Pak Derajat. Kemudian bagaimana sih biar kita tidak kesulitan mendapatkan informasi. Ya. Saya kadang salah satu contoh misalkan di tempat-tempat yang rawan trek-trekan, di tempat-tempat yang rawan tawuran. Itu saya selalu, itu saya minta nomor orang-orang
yang ada di sekitaran yang potensi-potensi rawan itu. Nah, jadi apa? Ketika misalkan di situ terjadi tawuran atau terjadi apalah hal segala macam gangguan Kamtibmas yang ada di wilayah Kelurahan Duren 3, orang tersebut kemudian memberikan informasi ke saya begitu. Jadi kita banyakin jaring lah, jaring informasi yang nanti bisa memberikan ke saya. Ini yang harus dilakukan oleh FKDM itu seperti itu. Jadi kalau kita 1 orang, walaupun FKDM 7 orang, tapi kan mereka punya kesibukan yang kesibukan masing-masing lah. Dalam hal ini urusannya dengan pendaringan ya. Iya, ya bayangin aja sekarang alhamdulillah ada perbaikan honor kan sekarang sudah 1,5 sekian 1,5. gitu. Iya, 1,5. Itu buat kita itu udah alhamdulillah ya. Itu. Ya mudah-mudahan dari Kemendagri nih ada perubahan honor lagi ya. bisa UMR lah begitu. Pak Tito disenggol. Iya. Tapi kembali lagi kalau kita istilahnya fokus hanya mengandalkan honor FKDM kan saya rasa nggak mungkin lah di ibu kota misalkan kayak saya apalagi ngontrak untuk bayar kontrakan, untuk bayarin segala macam kebutuhan hidup, saya rasa kan nggak mungkin cukup gitu. Makanya teman-teman saya juga anggota saya kan ada semuanya 6 orang ya kan, 7 termasuk saya. Ya mereka punya kesibukan masing-masing. Tidak mungkin mereka istilahnya serta-merta ada di wilayah ya kan. Nah, untuk menyikapi itu ya itu tadi kita banyakin jaring lah. Banyakin jaring untuk bisa memperkaya kita terkait masalah informasi. Seperti itu. Jadi bukan informasi aja ya Om. Iya. Ibarat kayak nelayan. Tebar jaring ikan semua diangkut. Iya, jadi kita menyikapinya seperti itu. Kalau kita FKDM tidak melakukan hal semacam itu, tentunya kita akan kesulitan mendapatkan informasi dari wilayah. Nggak mungkin kita 1 orang nih bisa ada di RW sana, bisa di RW sana gitu. Apalagi walaupun kita jumlahnya semuanya ada 7, tapi mereka kan pasti butuh istirahat juga. Betul. Kan seperti itu. Apalagi ketika mereka yang misalkan kerjanya sebagai ojol, pas kebetulan lagi narik di lain wilayah, di wilayah ada kejadian, kita kan nggak mungkin tahu. Tapi kan kembali lagi, kalau kita memperkaya jaring, memperbanyak jaring, tentunya informasi itu ada. Dan informasi itu pun kalau kita nggak selalu monitor melihat HP, ya akan ketinggalan juga. Betul. Kembali lagi tadi seperti Pak Marullah Matali katakan, HP itu untuk jadikan istri kedua. Gitu. Nih, Om, kan Om Ali ini kan banyak nih Om, tergabung di AFKDM, di kebencanaan, dan di merhati lingkungan. Tantangan terbesarnya apa sih Om? Tapi sebelum dijawab, ini kan makanan ada nih Om. Siap. Colek-colek dulu. Tentunya nih colek dulu nih. Apalagi sambil ngerokok ya nggak? Boleh, silakan Om. Saat ini kita juga kedatangan seorang anggotanya Om Ali yang bernama Bang Citra. Di sini kita bakal mencari tahu nih, Om Ali sebagai pemimpin di FKDM Kelurahan Duren 3 itu seperti apa. Dan ini dia sosoknya Bang Citra. Selamat malam, Bang. Bang Citra nih Bang, ini tadi udah ngebahas tentang banyak lah tentang FKDM itu seperti apa, dan Bang Citra juga kan bergabung sama permasalahan yang paling menantang atau tantangan terbesar dalam FKDM selama menjabat Bang. Kalau paling menantang itu ya pasti ya tawuran sama rek-rekan aja sih itu. Soalnya kan mau nggak mau kalau kita menghadapi tawuran udah pasti kan ya mereka sudah membawa senjata atau apalah yang membahayakan buat orang lain. Itu aja sih. Tadi juga kan sempat nanya sama Om Ali mengenai intimidasi terkait selama menjabat sebagai FKDM. Abang Citra pernah nggak dapat intimidasi dari pelaku-pelaku kejahatan yang di wilayah? Kalau kalau itu sih ya nggak semuanya ada, cuman pasti ada gitu. Cuman kita menanggapinya ya kita mengerjakan itu dengan ikhlas, dengan ini ya mereka mau bicara apa ya tetap aja biarin kita menjalani itu aja sih kalau pikiran saya. Jadi selama bekerja yang penting ikhlas dan jiwa sosial juga harus tinggi. Ini kan masih bulan suci ya Bang ya. Abang asli Jakarta atau orang tua Jakarta Sumatera sih?
Kan berarti kan mau mendekati Lebaran. Bang Citra pulang kampung nggak? Enggak, Enggak. tetap jaga wilayah kok. Tuh, totalitas. Nah, kalau Om Ali gimana nih Om? Menjelang Lebaran pulang kampung atau enggak? Karena Om Ali kan bukan asal Jakarta. Iya. Kalau saya memang setiap tahun di bulan di Ramadan ini setiap tahun itu seperti umumnya perantau ya. Saya mudik lah. Wah, Mudik. Ya habis kalau orang Jakarta bilang kan mau mudik kemana Iya. ya? Kampung Melayu, kampung rambutan. Tapi kalau saya kebetulan ya namanya orang daerah, saya merantau di Jakarta di sini. Walaupun saya memang semuanya sudah berKTP DKI ya, gitu. Tapi tetap saya pulang ke kampung karena saya masih punya orang tua. Ya walaupun nanti ini tetap saya pulang kampung. Tapi memang saya akui berat. Saya mau pulang kampung itu berat ninggalin wilayah, gitu. Bukan berarti saya menganggap anggota saya ini tidak mampu masalah, tidak mampu menangani, tapi setidaknya anggota saya pasti nanti akan merasa kesulitan untuk berkoordinasi, ya kan? Tapi saya tetap membuka diri. Tetap saya tadi juga saya udah pamitan sama Pak Lurah, mohon izin Pak Lurah, mungkin besok nih ya saya pulang kampung. Tapi tetap saya kalau ada permasalahan apa, saya tetap berkoordinasi dengan anggota. Dan tentunya di sini kan ada sekretaris saya. Saya tadi sudah titip juga ketika ada permasalahan, tolong di-handle dulu, ya kan. Segera berikan keputusan, tentunya harus berkoordinasi dengan anggota bila ada permasalahan. Itu aja sih, karena ini juga masih saya pulang ini kan masih suasana Ramadan ya, kurang beberapa hari lagi ke depan. Karena di bulan puasa ini tentunya aktivitas warga meningkat, ya. Kemudian aksi kejahatan pun, gangguan kamtipmas itu meningkat, dari curanmor ya kan ini meningkat, kemudian ada rumsong dan juga gangguan kamtipmas lainnya. Ini saya terus gangguan kenakalan remaja, terus nanti juga di malam takbiran juga nanti pasti ada kegiatan hajat besar pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan monitoring daripada malam takbiran. Ini juga pastinya saya sendiri beratnya di situ, ninggalin wilayah nih, khususnya di wilayah Kepulauan Duren 3. Karena di situ ada kewajiban saya selaku FKDM untuk memonitor wilayah, memantau wilayah. Di sini saya beratnya, tapi saya kembali lagi, saya harus yakin pada anggota saya bahwa anggota saya ini mampulah tanpa saya, gitu. Tanpa saya kehadiran saya langsung di wilayah, pastinya anggota saya tetap mampu. Kalau saya tidak biasakan seperti itu, nanti generasi berikutnya siapa, ya kan? Biar mereka ini juga bisa bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Saya selalu makanya saya selalu ke anggota ketika ada permasalahan, saya cukup koordinasi, saya cukup mengarahkan. Misalkan ada begini, saya arahkan begini. Misalkan ada kejadian tawuran, cukup dipantau saja, dimonitor saja. Kalau bila perlu, kalau memang bisa untuk ambil dokumentasi, pendataan, kita jangan langsung terlibat langsung, kita juga harus jaga keamanan kita, keselamatan kita. Tentunya arahan-arahan seperti itu saya berharap anggota saya ini belajar dari arahan itu nanti ke depannya, ketika saya kan nggak mungkin terus-terusan di FKDM, ya kan, saya juga pengen istilahnya ada regenerasi dari anggota saya. Dan ya walaupun setiap individu pasti lain cara kinerjanya, tidak semuanya bisa harus disamakan seperti saya, tapi setidaknya dia punya karakter lah ke depannya untuk jadi seorang pemimpin. Lagi ke Bang Citra ya. Bang Citra itu kegiatannya apa? buka usaha sih, sama atau ojek sih kalau ini. Terus kalau terkait dengan FKDM itu sistem pelaporan ada dua itu seperti Laporannya itu kan kalau kita mendapati kayak
antisipasi kan, namanya monitor wilayah itu kan ada kejadian atau ada apa yang dibuat di lingkungan itu merasa tidak bagus atau ini, kita langsung lapor ke ketua dan ke grup yang ada di HP kita itu. Kalau reaksi ketuanya gimana tuh setelah dikasih informasi? Tanggap kah atau gimana? Kalau reaksi ketuanya sih selalu tanggap. Dia langsung melebarkan sayapnya buat ke laporan ke yang lainnya gitu. Udah kayak burung ya melebarkan saya. Terbang. Terus kalau untuk pekerjaannya Omali ini seperti apa kalau bisa melihat kamu? Tegasnya atau Kalau Bang Ari kan tegas, dia selalu tegas, dia selalu harus apa yang ada kejadian itu dia selalu dapat info itu harus A1 gitu. Nggak Bang Ali aja, semua anggota itu diajarin seperti itu gitu. Jadi kita selalu menyampaikan info itu nggak menambah-nambahkan gitu. Jadi harus tetap A1 gitu aja sih maksudnya. oke, berarti semua terkoordinasi dengan baik ya, baik itu dari anggota ke pemimpin yang pemimpin ketua ke atasan lagi. Ya. Buat Omali nih Om, pertanyaannya motivasi Omali ini, motivasi saat ini nih dengan segala kegiatan itu seperti apa sih Om sebenarnya? Kalau motivasi saya sih ya, pertama saya orangnya konsekuen. Supaya Kalau saya selalu mengajarkan sama anggota, ya, karena kita selalu sharing lah. Kalau bahasa mengajarkan, kayaknya saya wah itu paling pinter ya kan. Saya selalu mengarahkan sama anggota agar segala sesuatu ketika kita sudah menentukan sebuah pilihan kita harus kemana, misalkan kita sudah terjun sebagai anggota FKDM, yang pertama yang harus dipegang teguh itu kita harus menjaga nama baik daripada FKDM, organisasi yang kita ikuti, di organisasi apapun, jaga etika, ya kan, jaga nama baik FKDM. Karena apa? Walaupun kita ini orang-orang yang direkrut oleh FKDM kemudian ditempatkan di kelurahan masing-masing sesuai domisilinya, tentunya di situ kita juga membawa nama baik kelurahan itu sendiri, ya kan? Bobot bibitnya FKDM itu nanti juga mencerminkan makanya saya selalu menekankan sama anggota saya agar kita ini totalitas lah kalau terjun ke sebuah organisasi apapun itu organisasi, kita harus totalitas. Jangan kita setengah-setengah, ya kan, memahaminya ataupun cara kerjanya jangan setengah-setengah. Biar apa? Biar kita ini organisasinya bagus begitu. Nah, jangan kita hanya setengah-setengah, hanya sebatas istilahnya ngandelin istilahnya lumayan honornya seperti itu. Enggak lah, jangan kita mandang honornya sebesar apa, sekecil apa, tapi tetap kita tinggal di Duren 3, berikan yang terbaik untuk Duren 3. Itu sih saya selalu motivasinya sama teman-teman dan motivasi diri saya sendiri gitu. Dan saya kegagalan yang saya anggap pribadi saya selaku ketua itu saya anggap gagal ketika ada sebuah kejadian atau sebuah permasalahan saya tidak tahu, itu yang saya anggap gagal. Makanya saya selalu memotivasi diri saya sebisa mungkin, semampu saya, apapun itu, sekecil apapun, karena FKDM itu boleh dikatakan ada jarum jatuh aja kita harus tahu, ya kan? Nah, disitulah saya termotivasi dari kiasan bahasa itu untuk kemudian merealisasikan di wilayah apapun itu kejadian, ya saya harus tahu. Tapi ketika saya misalkan nggak tahu, tapi minimal walaupun terlambat saya tahu, seperti itu. Berarti selama berkarir ini kegagalan yang Om Ali maksud ya kayak gitu ya Om ya? Iya, kayak gitu aja sih kalau saya. Pertanyaan terakhir nih Om, impian Om Ali sampai saat ini yang belum tercapai itu apa? Dan apa yang harus dilakukan? Itu nanti dikat ya Bang ya? Soalnya di pertanyaan Masa pengaturan kan? enggak, udah terakhir sih.
Kita tinggal pertanyaan keinginan dan impian. Pertanyaan terakhir nih Om, apa sih keinginan atau impian Om Ali yang sampai saat ini belum bisa Om Ali lakukan? Ketit, lu ngomongnya gini aja, jangan ngomong pertanyaan ke Bang Ali. Lu bilang ke Bang Ali apa sih impian dan apa itu? Berarti kalau ada pertanyaan terakhir ya? Nah nanti lu baru ngomong pertanyaan terakhirnya ke Bang Citra. Lu tanya ke Bang Citra itu Sama. enggak, beda. Kan kalau Bang Ali itu kan impian yang belum tercapai ya. Berarti Nah kalau ke Bang Citra, tujuan ke depan untuk FKDM apa? Gitu. pertanyaan terakhir ini aja. Minta apa ya? Kalimat untuk penonton kali ya. Siapa Bang Ali? Iya. Ya itu nanti mungkin di samping impian, nah, nanti ditambah. Iya, tambahin dulu. Iya. Nah kalau buat Bang Citra, lu tanyanya Bang Citra sebagai anggota tujuan Bang Citra ke depannya untuk FKDM itu apa sih? Itu. Udah di spoiler Mas. Iya. Jadi bisa kasarnya kayak nggak cuman ketua doang yang punya tujuan, Iya. kedepannya anggotanya pun tahu tujuan kedepannya apa. Oke. Dari tujuan berarti langsung gue close. Atau ada pertanyaan lagi? Ini yang kedua nih. Apa gunanya ini dulu? Lu tanya ke Bang Citra dulu Dulu ya, dah, berarti baru kan? ke Udah. Udah ya. Mm-mm. Buat Bang Citra nih Bang, pertanyaannya Bang. Apa sih tujuan Bang Citra ke depannya untuk FKDM di Kelurahan Duren 3? Tujuan saya buat FKDM sih sederhana, biar lebih solid aja lagi kita mendamaikan, mensejahterakan, terus saling bergotong royong di Kelurahan Duren 3 ini. Jadi jangan menganggap karena di sini udah ada kayak Babinsa atau Bimaspol, tapi kita tetap saling bareng-bareng untuk keamanan, kenyamanan wilayah Duren 3. Itu aja sih. Itu aja tujuannya. Dan untuk Om Ali nih Om, impian Om Ali yang sampai saat ini belum tercapai, yang belum dilakukan tuh apa? Impian saya yang paling saya inginkan itu kepengen wilayah, karena memang menjadi sebuah permasalahan yang memang dari dulu belum terrealisasi ya, dan sampai sekarang juga masih belum ada boleh dikatakan ya, memang sih saya selaku ketua FKDM Kelurahan Duren 3 tidak berbicara pada satu wilayah ya, misalkan di RW sini, di RW sini, tapi memang di wilayah Kelurahan Duren 3 ada salah satu wilayah yang memang di situ jadi sebuah langganan permasalahan setiap tahun ya. Khususnya di wilayah RW 05 ya kan. Di situ tuh setiap tahun terjadi banjir ya, khususnya di 4 wilayah ya, bahkan sampai di RW 2, di RW 1, di RW 5. Tapi di situ yang paling urgent itu kan ya memang di wilayah bantaran Kalimampang itu, yang sampai sekarang jadi impian saya itu kepengen wilayah RW 2, RW 1, RW 5 itu terbebas dari genangan banjir, dari banjir lah khususnya di situ wilayah situ. Itu impian saya, kepengen banget wilayah itu nanti terbebas dari banjir. Itu impian saya, biar nanti tidak lagi ada istilahnya habis genangan di situ, boleh dikatakan permasalahan hampir seperti hajat ya, setiap tahun musim penghujan pasti di situ jadi sebuah permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Saya berharap di tahun 2003 atau 2004 ini, impian saya yang sangat saya impikan itu wilayah di RW 2, wilayah di RW 1, di RW 5 itu terbebas dari banjir, khususnya di wilayah bantaran Kalimampang yang masuk di Kelurahan Duren 3. Itu impian saya. Sedikit dong kalimat penutup
untuk season podcast kita kali ini untuk masyarakat di wilayah Duren 3. Ya, jadi saya berharap ini koordinasi terkait permasalahan di wilayah Kelurahan Duren 3, koordinasi antara 3 pilar dengan RT, RW, LMK dan potensi yang ada di wilayah Kelurahan Duren 3 ini sudah cukup bagus ya. Saya berharap kedepannya lebih bagus lagi ya. Pertahankan apa yang sudah kita lakukan, ini yang sudah bagus ini saya berharap dipertahankan. Dan motivasi saya ke depannya nanti jangan pernah lelah untuk berbuat terbaik untuk wilayah Kelurahan Duren 3. Itu aja sih. Kalau dari Bang Citra untuk kalimat penutupnya untuk wilayah Duren 3. Kalau menurut saya sih jangan pernah menyerah untuk kebaikan, jangan pernah ragu untuk mengatakan hal yang tidak benar agar wilayah kita ini selalu bisa tentram dan damai, dan perkokoh saling gotong royong sama warga agar kita selalu bisa saling silaturahmi berkelanjutannya. Itu aja. Oke, terima kasih buat Om Ali dan Bang Citra atas kehadiran malam ini, yang udah bersedia, yang udah menyempatkan waktu berdiskusi, ngobrol santai bersama saya dan bersama teman-teman. Setelah diskusi malam ini, setelah saya simak, FKDM merupakan sebuah organisasi yang tadinya tidak dilihat sama masyarakat. Akhirnya masyarakat dengan terbuka melihat dan memberikan kehangatan kepada FKDM yang ada di wilayah Duren 3. Tetap lakukan koordinasi, informasikan dengan jelas kepada mereka, dan tetap solid. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dutek gue pengennya.